Ini yang akan terjadi ketika kalian itu galbay pinjol lebih dari 6 bulan. Dan di sini saya ingin membagikan juga tips dan juga triknya agar kalian itu selama galbay itu lebih aman, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang resiko ketika kita galbay lebih dari 6 bulan dan juga beberapa tips dan juga trik agar kalian itu galbaynya aman ya. Ini perlu digarisbawahi buat teman-teman semuanya bahwa yang terjadi setelah 6 bulan itu berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa teman-teman yang lain yang sharing kepada saya ataupun curhat di DM Instagram. Kalian juga boleh kalau mau sharing, mau diskusi santai sama saya, boleh tinggal DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, dan di sini saya mau bahas akan hal itu. Oke, resiko ataupun akibatnya ketika kita galbay lebih dari 6 bulan. Jadi ternyata setelah saya mengalami dan juga sharing dari banyaknya teman yang galbay pinjol, itu ternyata galbay 6 bulan ke atas itu ternyata lebih enjoy, lebih tenang, lebih lebih bisa menikmati hidup daripada ketika baru galbay pinjol. Jadi selama 6 bulan ke atas ya, misalkan kalian itu udah katakan 6 bulan ke atas lah ya, udah 9 bulan bahkan 10 bulan kalian galbay, itu sudah tidak ada lagi ancaman dari DC, teroran dari DC, spam dari DC, ataupun spam telepon, ada WA, ada email, dan yang lain sebagainya ketika kalian galbaynya udah lebih dari 6 bulan pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kita itu kalaupun dichat oleh DC ataupun pihak pinjol, ternyata kita itu ditawarkan negosiasi masalah bunga, teman-teman. Itu jadi ya memang diperbolehkan ya, yang namanya negosiasi bunga pinjol, bunga pinjaman manapun itu boleh dinegosiasikan. Mau bunganya, bahkan bayar pokoknya aja pun itu diperbolehkan, bahkan karena ditawarkan nanti setelah galbay kita lebih dari 6 bulan itu pihak pinjol bahkan menawarkan diri untuk hanya bayar pokoknya aja. Tetapi kalau masalah slik OJK atau BCK-nya tetap nama kita jelek karena kita pernah melawan kredit macet, teman-teman ya. Itu akibatnya ketika kita galbay lebih dari 6 bulan. Loh, kok tambah enak, Bang? Jawabannya iya dan yes, teman-teman semuanya, ketika kalian galbaynya lebih dari 6 bulan. Kalau nggak percaya, mungkin teman-teman semuanya tanyakan saja ke teman-teman yang sudah galbay lebih dari 6 bulan itu seperti apa. Justru lebih tenang dan juga lebih enjoy. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, ternyata ada faktor yang lebih utama dari dua hal tadi, tidak diteror dan tidak diancam lagi, terus kemudian bahkan dinegosiasikan bunganya itu cuma bayarnya pokoknya aja. Dan yang ketiga adalah itu kita karena mental kita sudah terbiasa, sudah kuat, sudah tangguh. Jadi kalaupun ada ancaman, ada teror, ketika DC itu nelpon kita, itu justru malahan kita itu ya kayak bercandaan, jadi ya, bahan guyonan kita atau bahkan bahan percandaan kita sama DC ketika ditagih itu, bukannya kita malah serius tapi malah mau ngeledekin DC-nya. Itu yang terjadi ketika kita galbay lebih dari 6 bulan. Nah, itu resikonya. Enak, Bang, enak jawabannya. Tetapi ada yang perlu digarisbawahi. Untuk galbay lebih dari 6 bulan itu harus ada hal yang kalian lewatin terlebih dahulu, dan itu sangat berat sekali khususnya yang baru galbay, yaitu di fase bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Itu fase yang sangat berat sekali ketika kalian baru galbay. Kenapa kok saya katakan bulan pertama itu berat, bulan kedua itu berat, bulan ketiga itu berat? Karena pertama, kalian itu masih dapat sering telepon, ancaman, intimidasi, baik melalui WA, baik melalui telepon, baik melalui email. Itu setiap hari datang. Telepon yang masuk ke HP kita satu hari bisa nyampe 20 panggilan, bahkan sampai lebih dari 100 panggilan setiap harinya. Itu yang terjadi di bulan pertama, bulan kedua. Apalagi kita melakukan galbay pinjolnya itu banyak aplikasi, otomatis bakal banyak DC yang menagih. Contoh, kita galbay 5 aplikasi lah. 5 aplikasi ini, satu aplikasi itu punya 20 nomor. Ya, satu hari kita dapetin 100 chat, 100 telepon. Setiap harinya kita ditelepon oleh DC. Itu menjadi fase yang sangat berat dan fase-fase yang sangat menjadi beban mental bagi para pemula yang baru galbay ini. Ya gimana nggak stres, gimana nggak depresi, setiap hari ada telepon, setiap hari ada ancaman, setiap hari mau diancam, mau dibunuh. Bahkan di 2 bulan 3 bulan itu pengalaman saya, 2 bulan 3 bulan sangat takut dan sangat parah banget, ancamannya mau dibunuh keluarganya dan yang lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus yang perlu kalian waspadai adalah
jangan pernah takut untuk melawannya dan jangan pernah takut terhadap ancaman-ancaman itu semua, karena ancaman-ancaman seperti itu adalah hoax, itu hanyalah template, itu hanyalah cara disi untuk menakut-nakutin kalian agar kalian itu takut dan akhirnya kalian itu mau bayar hutangnya. Nah, fase ini harus kalian lewatin terlebih dahulu agar ketika 6 bulan ketika galbait itu lebih enjoy dan juga lebih menikmati. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, saya harap sih ya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melewati hal itu. Tetapi kalau misalkan kalian itu terasa takutnya yang berlebihan, karena memang setiap orang itu punya kadar takut yang berbeda-beda. Contoh, saya nggak takut sama DC, tapi saya takut sama setan. Kan nggak bisa. Ada juga yang saya itu nggak takut sama setan, bang, karena rumahnya depan kuburan. Tapi kalau sama DC takut. Nah, itu kan kadar orang takutnya berbeda-beda. Ada yang takut kecoa, ada yang takut ular, dan yang lain sebagainya. Nah, kadar takut ini kalian bisa minimalisir dengan yang namanya memutus kontak terhadap DC-nya. Bisa ganti nomor telepon, ganti nomor WA, ganti email, reset HP, agar kalian tidak dihubungi lagi oleh DC-nya dan tidak lagi diancam lagi oleh DC-nya. Ya, memang harapan dan keinginan kita adalah mungkin dari teman-teman semuanya kebanyakan itu pengen dapetin rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah biar bisa bayar pinjolnya. Dan ya, saya juga nitip pesan juga kepada teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya mungkin sekarang yang lagi kesusahan cari rezeki karena banyaknya usaha yang sedang kurang jalan, kerjaan juga lagi macet, kalian ya cobalah buat teman-teman semuanya dekatkan diri kepada sang pemberi rezeki itu, mudah-mudahan menjadi perantara agar rezeki kita itu lancar kembali. Buat teman-teman semuanya yang muslim khususnya yang belum sholat, ayo lakukan sholat 5 waktunya. Yang sudah sholat 5 waktu silahkan tambahkan qobliyah dan juga ba'diyahnya. Setelah qobliyah ba'diyahnya ditambahin, sholat sunnahnya itu tambah lagi sholat sunnahnya, yaitu sholat sunnah duha dan juga sholat sunnah tahajud itu, agar teman-teman bisa melancarkan lagi rezekinya. Mudah-mudahan saja dengan adanya tambahan sholat 5 waktu tepat, ada tambahan sholat sunnahnya, bahkan ditambahin duha dan tahajud, menjadi pelantara rezeki kita itu lancar kembali, berkah kembali, berlimpah ruah kembali akan rezeki kita. Ya, harapan dan keinginan kita pasti sama lah ya, pengen banyak rezeki dan juga pengen banyak hal-hal yang dimudahkan ya teman-teman semuanya. Tetapi kadang-kadang kita memang sangat lupa sekali, kita terlalu sibuk mencari rezeki kemana aja, bahkan dari pagi, siang, sore, malam kita cari rezeki, dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir kita cari rezeki, tapi kita selalu lupa terhadap sang pemberi rezeki itu sendiri. Ya wajar aja kalau misalkan rezeki kita mungkin agak seret atau rezeki kita itu macet ya teman-teman semuanya. Ini tetap khusus pesan kepada yang muslim atau teman-teman semuanya yang masih punya agama ya, karena biar bagaimanapun semua pasti ada campur tangan Tuhan, dan saya yakin doa merupakan salah satu yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika dalam situasi kondisi yang sangat sulit teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kalau kalian itu mau tanya-tanya tanya saya, boleh tulis aja di kolom komentar atau DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Mau sharing-sharing mau konsultasi juga boleh, gratis banget. Tapi saya juga mohon maaf sedikit ya, gak bisa saya balesin chatnya ya teman-teman semuanya, langsung itu nggak bisa, tapi saya akan bales ataupun jawab pertanyaan kalian itu menggunakan video agar pertanyaan kalian itu bisa saya jawab dengan komplit dan juga detail. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.